Sesulit apapun beban hidup yang kita jalani, kita harus tetap bersabar. Dan sekecil apapun rezeki yang kita peroleh, kita harus tetap bersyukur. Seperti sosok tangguh kita kali ini, kakek Lasimun, berusia 70 tahun, seorang penjual bubur ayam. Seperti apakah sosok kakek Lasimun? Nanti Zia akan turun, akan lebih dekat dengan kakek Lasimun dan menggali kehidupan-kehidupan dari kakek Lasimun. Sahabat tangguh, kakek Lasimunnya udah datang. Tadi sempat dianterin sama anaknya. Memang setiap harinya ketika kakek Lasimun mau berjualan itu selalu dianterin sama anaknya. Selepas itu anaknya bekerja yang lain, kakek Lasimun menjual bubur ayam. Zia akan turun, akan coba lebih mengenal kakek lebih dekat dan akan mereview satu-satu langsung bersama kakek Lasimun. Seperti apa nanti reaksi-reaksi dari kakek Lasimun? Kita turun segera. Kak, masih ada buburnya? Masih ada, Bu. Aku mau ya, Kak. Bikinin satu. Mas, pinjam ya? Sambal, Bu. Gak usah. Ini, Kak, ngobrol. Enak. Kurang Ini, apa, Kak. Bu, kalau ini tambahan ini? Kalau kurang apa, katakan aja sama Bapak. Enggak kok, enak. Bikin sendiri ini. Oh iya, bikin sendiri sih. Biasanya sehari masaknya berapa liter? Sekali masak ya 3 liter dah. Namanya siapa, Mas? Saya Lasimun. Kakek anaknya berapa? Anak saya sih 3. Kerja semua. Jadi yang pertama sudah dipanggil sama Allah yang pertama. Oh, innalillahi. Sudah meninggal. Tinggal 2 nih, Tinggal 2. laki semua. Mereka kerja apa, maaf? Kalau yang satu ini setiap hari masih kerja di ini rumah sakit Darmatis. Kalau anak yang satu lagi? Ada lagi masih ngikut bapak lah, ikut orang tua. Oh, bantu-bantu. Ya, apa boleh buat? Pak, ya jangan dong, Pak. Oke, silakan. Pak, udah lama nih jualan bubur. Lama sih, sebetulnya sih lama juga. Kalau modal kayak gini, kira-kira berapa ya Pak? Ya model sih sebetulnya sih kalau dagangannya aja paling banyak 400-500 aja cukup lah. Cuma yang mahal rodanya. Sambelnya sedikit aja Pak. Iya. Silakan Bu. Pak, Bapak tinggal di mana Pak? Ya tinggalnya itu Pangguran 2, RT 5, RW 3. Bukan itu rumah pemerintahan Pak. Emang Bapak nggak takut digusur di sini Pak? Nggak pernah digusur? Ya, alhamdulillah itu loh bukan masih lama gusurnya. Karena kan Bapak belum punya tempat. Kenapa Bapak nggak ikut acara TV aja tuh yang mengenai rumah gitu? Oh, ya. Wah, soal begitu Bapak nggak tahu jalannya, Bu. Tapi Pak, pintu sama kamar mandinya masih ada kan? Pintu kamar mandi. Ada sih, Bu. Masih punya kasur gitu, yang buat alas tidur. Oh, enggak. Itu saya banyak pakai itu aja. Apa? Plastik tuh bekas itu juga. Kardus juga bisa. Bapak mau nggak saya ajuin untuk acara TV itu? Oh ya. Tapi Bapak harus pura-pura. Misalnya ibu lagi sakit, biar masuk Pak, nanti saya bantu.
itu ya gimana Bu ya? Apa mesti harus suruh bohong saya? Ya enggak Pak, biar masuk aja kan Bapak kan istilahnya memang orang nggak ada gitu loh. Iya sih, tapi kalau umpamanya tuh alasan takut itu gimana ya Pak Kosan kayak yang lainnya aja alasan apa pula? Enggak, gini ya Pak ya, Iya, iya. orang lebih prihatin kalau misalnya seandainya keluarga Bapak sakit, gitu loh. Ya. Jadi kan Bapak penghasilannya cuma ini, keluarga lagi sakit, orang juga pasti prihatin Pak. Memang jujur keadaannya begitu saya. Nggak ngerugin orang kok Iya, Pak. iya istilahnya iya lah. Cuma nambah-nambahin aja biar lebih miris gitu loh, biar Bapak bisa cepat tempat tinggal. Iya. Saya berterima kasih. Bohongnya gini Pak, semua anak Bapak udah meninggal, masih sakit. Udah perawan tuh anak saya tuh kayaknya meninggal. Bu. Ah, bohong dikit kok nggak ngerugin orang Pak. Iya, iya, iya. Emang Bapak nggak pengen ngebohong begitu? Ya sebetulnya sih hati saya kayak jauh enggak. Alasannya kenapa Pak Bapak nggak mau bohong? Ya itulah nggak mau bohong takutnya alasannya nggak begini, bukan masalah shock bukan. Takut nanti jatuh dari omongannya sendiri gitu loh. Ya udah Pak, ini berapa nih Pak? Ini Bubur saya. ini sama 7.000. 7.000. Berapa? Iya. Masa Bu ya, Makasih ya Pak. sama-sama. Tadi siapa? Temen Bapak? Bukan orang jajan. Dia ngasih petunjuk sama saya. Ya mau nggak Bapak? Saya kasih petunjuk saran. Gitu. Yang kayak di TV begitu, gitu loh. Jadi biar punya tempat-tempat yang layak gitu. Tapi bilang aja nanti kalau ini, bilang aja suruh alasan ibunya lagi sakit, apa tuh. Bohong dong. Justru itu, Bapak kalau alasan begitu saya berat mengatakannya. Kalau bisa ngelainnya aja lah Oh. alasannya. Jadi Bapak nggak mau? sebetulnya saya nggak ingin begitu, Bu. Iya, untuk apa sih? Iya, iya, iya. Jadi saya nggak mau merayu atau mengakalin, nggak mau loh. Halo. Ayo. Oh iya, Silakan. aku beli rujak dulu ya Pak. Ketemu Bang. Silakan dulu. Iya Pak. Makan sini. Iya boleh Pak. Saya nitip ini ya Pak ya. Iya, iya, iya. Nama siapa Pak? Saya Pak Lasibun. Kalau saya Dedi Pak. Oh, Dedi, udah lama Pak dagang gini. datang saya sih udah lama sih. Nah kalau modalnya gimana ini Pak? Ya kalau emang saya modalnya habis, saya mesti harus bekerja dulu. Itu berapa Pak sehari keuntungannya? Ya ada 50.000, ada 75 gitu loh. Emang nggak punya istri Pak atau anak gitu? Oh ada sih anaknya. Istri saya ada, anak saya ada. Nah sekarang di mana? Anak saya kan tinggal 2 nih, yang satu meninggal. Innalillahi. Yang saya Meninggal karena apa itu? ya waktu itu apa namanya sakit dalam itu lambung. Ibu, ini aja kurang. Iya, saya tahu. Ini aja kurang loh, Bu. Ini kurang. Nah kalau istri Bapak masih ada? Ada sih.
Kok nggak bantuin? Karena istri bapak kan orangnya kan nggak bisa ngomong. Maksudnya? Memang nggak bisa bicara. Berarti memang tunawicara tunawicara. atau bisu lah, maaf ini Pak ya, atau bisu dari sejak kapan itu? Bisa kecil. Bisa kecil. Saya punya solusi Pak, kalau Bapak mau. Ya kalau bagaimana, ketimbang istri nggak ada kerjaan di rumah, ngikut saya aja nih. Itu sih kurang tahu lah. Jadi kalau menurut saya sih ya, kalau saya kan selaku kepala keluarga, ya belum sampai ada pikiran ke situ sih. Itu bukan masalah kita nggak ngizinin gitu loh. Kita nggak izinin juga kalau kita masih bisa usaha juga jangan sampai itulah. Seadanya tetap kita yang bisa ngapain istri saya. Tapi kalau misalnya dibalik, kalau misalnya Bapak yang saya ajak, Saya sendiri apalagi kalau masih bisa ada yang lainnya. Yang penting kita kan masih kita berjuang ibaratnya tuh kan ya. Iya. Berjuang nggak ada bukan selama apa remehkan bukan. Harapan saya tuh yang penting kalau kita masih bisa yang lainnya ya tetap kita jalan yang lain aja gitu dah. Jadi kalau untuk saran-saran tadi itu Bapak merasa terima kasih sekali. Cuman jawabannya ya belum bisa sekarang. Terima kasih Pak Dedi ya. iya Pak. Siapa lagi Pak? Jadi mengajak saya Kenapa Mas? mengajak nanya istri Bapak tuh di rumah kegiatannya apa. Nah kalau memang nggak ada kegiatannya, saya ajak sama saya boleh nggak? Tuh. Maksudnya mau diajak Mau apa? diajak kemis. Istri Bapak? Iya, saya bingung Bu, karena itu menyangkut istri saya dan saya kan selaku kepala keluarga, saya justru banting tulang kerja, dagang, sedapatnya itu buat keluarga Bu. Jadi saya nggak ingin gitu, Nggak pingin nggak ingin sebenarnya. tuh, Tadi juga saya tidak masih- mengizinkan istri sebenarnya. masih kita bisa bergerak masih kita loh. Berarti jangan, kalau bisa jangan. Ya kan? Berarti Iya. nggak? Jangan sampai ngemis-ngemis gitu, Iyalah, selagi jangan. masih ada tenaga, Iya. selagi masih bisa. Kok ibu ada di sini? Ini bawa tas, ibu mau pulang kampung ya? Ibu yang 3 bulan terakhir ini kan ibu belum bayar sewa. Udah ibu nggak semuanya, nggak harus semuanya ibu bayar ke saya. Ibu cicil aja ibu adanya berapa. Saya sebenarnya kayak gini nggak enak Pak, cuma dia di 3 bulan nggak bayar. Udah berapa aja deh nggak apa-apa ibu. Ini ibu mau pulang kampung, Pak kalau nggak balik gimana? Mana? Iya saya tahu. Ini aja kurang loh Bu. Ini kurang.
kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Makan, makan. Makan dulu, ntar. Makan. Ini cukup nggak? Jadi tadi nangis-nangis itu kenapa? Jadi lagi makan bubur. Itu tadi ibu tadi datang. Ya, kamu nih mau pulang kampung bawa tas. Kok pulang kampung nggak bilang-bilang? Gitu. Berarti punya duit, sedangkan uang kos sama saya belum dibayar. Gitu. Ayo sekarang bayar. Terus? Jadi minta sama itu ibu yang Semuanya? Iya. Minta. Kalau mungkin ibu itu sedih dah. Mana lagi makan bubur belum dibayar. Iya. Terus tadi aku lihat Bapak kasih uang. Sedikit ngongkosin ada nih suruh saya dah. Cuman makan dulu nih. Jadi Bapak suruh makan dulu, abisin. Iya. Abis itu Bapak Iya. kasih ongkos. Ya saya kasih ongkos dah. Ikhlas, Pak. Ikhlas saya. Silakan dong. Silakan Om. Ya, terima kasih Pak. Udah lama Pak? Ini jualan bubur. Kalau jualan bubur tuh saya rasa lama Om. Dari rumah jauh nggak ke sini kalau ke tempat jualan gitu? Ya nggak jauh sih. Gitu loh. Jadi saya kan hanya ke sana kan dari rumah skipper nih. Mau yang sini? Ya, itu depannya tuh ada jalan gang. Nah itu saya masuk ke situ. Gang apa sih Pak yang depan rumah sakit Pelni itu? Gang Antasari itu lah. Jadi namanya Petamburan 2 ada. Petamburan 3. Itu bukannya tanah pemerintah yang di Antasari itu? Kurang tahu lah kayaknya bukan pemerintah Om. Yang pemerintah tuh wilayah dekat kelurahan. Memang statusnya kalau wilayah Petamburan sih ya hanya tanah garapan itu sih. Jadi nggak ada yang pada mempunyai hak milik itu nggak ada. Lah, Nggak ada sih. kalau Bapak sendiri? Saya juga ya hanya numpang aja di situ. Enggak, maksudnya di Antasari itu juga. Ya itu Gang Antasari masuk. Ya rumah Bapak di dalam Ya, situ. ya. Oh. Saya juga hanya numpang tahu di situ. Jadi wilayah itu di lokasi pemerintah itu. Saya yang buat bangun juga kagak ada, ya kebetulan itu bukan seharusnya dibangun sama saya. Nah, Gitu terus? loh. Ya karena bukan milik saya kok. Gimana saya mau bangun? Nanti kalau saya bangun jadi salah apa dong? Nah ya sekarang kalau misalnya nih Bapak berdiri di situ nih, Ya. kan Bapak bangun numpang di tanah pemerintah Ya. kan, ya kan? Nah kalau misalnya anggap aja nanti, karena yang saya tahu saya itu tanah pemerintah. Nah kalau suatu saat digusur gimana Bapak sama Bapak punya istri kan? Ada. Nah itu gimana Pak? Bapak bisa jadi gelandangan terus gimana dong? Ya, waduh itu dia Om tuh. Ya yang menghantui pikirannya gitu doang tuh. Ya. Ih, jangan dihantuin Pak, kasih solusinya Pak. Itu tanah negara loh Pak. Betul. Nah Bapak harus punya solusi, mulai dipikirin sekarang, itu loh. Ya ini dia kalau kepengennya sih ya ini saya bilang sama anak-anak. Jadi ya kalau rezeki sedikit kumpulin kayak gitu karena ini kan bapak biasanya nggak punya rumah. Jadi kalau orang-orang memang benar banyak pada menantang tuh ya. Udah dikasih kesempatan disuruh pindah malah keras gitu loh. Ada emang.
Cuman bagi saya tuh nggak begitu. Justru saya merasa terima kasih yang selama ini tuh saya dikasih kesempatan tinggal di sini. Mau mengakui kok. Loh, Bapak kok nggak sadar sih? Itu kan salah loh, Pak. Oh iya. Oh enggak, Pak. Cuman ngomong nih kan Bapak apa namanya tinggal di tanah Dan tempat tanah tinggal. pemerintah. Iya. Bapak udah lama tinggal gitu. Saya kaget kan gitu loh. Iya. Nah, itu jadi ya saya cuma kasih solusi aja. Ya. Kasihan nih Bapak kalau digusur mau jadi gelandangan gimana? Oh. Nggak ada ini. Justru itu, jadi yang saya pikirkan kan itu untuk mudah-mudahan itu jangan sampai buru-buru terjadi. Jangan sampai lah. kejadian gitu ya. Biar aja nanti kalau saya udah punya persiapan. Ya, makasih ya Pak. Sama-sama, terima kasih. Mari, Mbak. Iya, iya. Itu tadi mungkin rupa-rupanya kasihan sama saya. Karena saya tuh tempat tinggal saya itu di tempat yang punya pemerintah. Berarti selama ini Ya, Bapak memang nempatin sih. tanah pemerintah gitu. Iya Bu, Tapi Bapak menyadari kalau suatu saat pasti akan terjadi Tetap. penggusuran Udah pasti. atau apa. saya sama orang warga di situ saya udah ngasih tahu, kamu jualan di sini boleh-boleh aja, tinggal di sini. Tapi nanti kalau dipakai sama yang punya, lu harus angkat kaki, jangan nuntut apapun ya. Saya Ini tinggal berapa mangkok buburnya, apa? Pak? Alah ya ada aja nanti cuman Berarti kalau laku semua bawa uang berapa? pasal 300-400 dah. Jadi kalau laku semua itu 400.000 lah ya. Tadi aku makan berapa? Ya udah 7.000 aja sama aja udah. 7.000 ya. Iya kan. Ya udah deh. Izzy lebihin 1 juta rupiah. Jadi kita ini dari tim Pantang Ngemis CTV, Pak. Tadi sudah mengetes kesabaran Bapak, keikhlasan Bapak, kejujuran Bapak, dan Bapak pantang ngemis di usia Bapak yang sudah segini. Kita semua boleh ketemu sama Ibu nggak di rumah? Oh silakan, Boleh? silakan.